Selain tadi contoh yang kita sebutkan di dalam negeri, ini kan belum teruji Mas untuk dipakai di pemilu. Ada impact-nya apa enggak dengan mereka melakukan itu, terus kemudian mereka terpilih gitu kan. Ya. Ada nggak contoh-contoh misalkan dari negara tetangga yang sudah melakukan pemilu dan mereka betul-betul efektif menggunakan katakanlah TikTok gitu. Ada nggak di riset Mas Glenn? Ya. Kalau kita lihat yang paling dekat itu adalah tetangga kita di Filipina. Marcos ya kalau nggak salah. Marcos. Ya? Keluarga Marcos, oke. Keluarga Marcos. Kita tahu keluarga Marcos di ya reputasinya sangat buruk lah ya, korupsi buruk. segala macam ya Betul. zaman dulu ya. Namun Marcos Junior sebagai calon presiden ketika pemilihan presiden kemarin itu bisa merubah stigma yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan TikTok. Saya stop dulu sampai di situ Mas Glenn. Ya. Mengubah stigma di masyarakat ini apakah ada kaitannya dengan new generation tadi yang disampaikan? Artinya orang-orang yang tidak sempat terpapar atau tidak hidup di era bapaknya dulu. Ini kan kalau kita bandingkan ke Indonesia kayak orde baru kali ya. Kalau sekarang kita cerita orde baru ke anak-anak kita yang baru SMA 17 tahun, kayaknya mereka udah nggak punya ingatan kan. Maksud saya apakah mereka tidak memiliki ada kaitannya dengan ingatan ini? Atau amnesia sejarah. Itu betul maksud saya. Amnesia sejarah terhadap sejarah yang cukup lama terjadi. Cukup lama terjadi sehingga dengan TikTok itu Marcos Junior bisa mengaburkan hal-hal yang sifatnya negatif terhadap ayahnya dulu kepada generasi muda di Filipina. Oke, atau minimal menjaga bagaimana reputasi keluarga tidak sampai berdampak negatif ke dia, begitu kali ya? Betul. Dan malah Marcos Junior berhasil memutarbalikkan fakta yang terjadi jadi menjadi hero gitu, sebuah gimana? Kepahlawanan yang luar biasa. Ya kan, bagi generasi muda sehingga generasi muda di Filipina yakin bahwa keluarga Marcos itu adalah keluarga yang sangat berperan bagi kemajuan Filipina. Dan pada akhirnya Marcos Junior berhasil menjadi presiden di Filipina. Itu maksud saya. Apa yang dia lakukan atau bagaimana format yang dilakukan Marcos Junior ini? Karena terus terang Mas Glenn saya juga belum lihat akunnya dia ya. Mungkin Mas Glenn sudah ada riset. Cara dia menyampaikan pesan tuh gimana sih Mas? Apakah dia harus joget kalau di TikTok atau dia menyampaikan kayak daily life-nya sehingga bisa dilihat anak-anak muda yang inspiring atau bagaimana itu? Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik caleg-caleg kita ini? Yang saya pelajari dari Marcos Junior adalah Marcos Junior mempersembahkan sebuah kejujuran dari dari dirinya. Misalnya begini, dia orang kaya. Dia orang berada, ya kan? Nangisnya aja, lahirnya aja ketawa kalau kata orang. Lahirnya ketawa, sehingga dia menyampaikan bahwa saya sudah kaya, buat apa lagi uang bagi dia? Ya kan? Sudah selesai dengan diri saya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya. Artinya maju sebagai presiden pure pengabdian gitu kali. Pure pengabdian, tidak lagi mengejar harta dan lain sebagainya, karena semua dia sudah dapatkan, ya kan? Nah, kejujuran itu yang disukai oleh anak-anak muda. Iya, betul. Nah, artinya berangkat dari yang positif justru ya, bukan seperti kita kan tahu juga ya Mas, di negara kita ini baik kelas caleg atau capres itu kan biasanya menghadirkan tantangan kan. Negara kita mau runtuh, negara kita akan bla 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 hilang, ini kasus itu. Tapi justru anak muda sukanya yang positif. Begitu ya kira-kira pelajarannya ya. Suka yang positif. Suka yang apa adanya, ya kan? Kalau memang ada kekurangan ya sampaikan saja kekurangannya. Tetapi kelebihannya pun perlu disampaikan dengan cara-cara yang kreatif, ya kan? Dan anak muda suka hal-hal yang ya tadi tuh apa adanya, tidak perlu ditutup-tutupi, namun memberikan inspirasi, memberikan gagasan yang mungkin tidak terlalu berat, tetapi relevan bagi anak-anak. Politik2024.id, bangun strategi, raih kemenangan kursi. Jangan sampai kursi Anda hilang. Beli segera.
mulai dari 18,5 juta rupiah. Anda bisa gunakan sampai pemilu selesai.